Puji Tuhan, kita bisa beribadah pada hari ini. Kita bersyukur, kita sudah menyanyikan, mengangkat lagu pujian. Seperti yang tadi, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Hari-hari ini, tadi kita sudah mendengarkan Bu Lili mengatakan hari-hari ini jahat. Tapi kita kenapa ya kok bisa bersyukur ya? Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah terhadap hidup anak-anaknya yang dikasihi. Nah, ibadah di NCC saya percaya semuanya tidak ada lain daripada yang lain, yaitu meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudara-saudara, ya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan di setiap ibadah minggu NCC. Sehingga ketika kita melihat Yesus yang ditinggikan, Anda akan ditinggikan dengan kuasa Tuhan. Setinggi apa? Nah, kita akan menikmati firman Tuhan hari ini. Saya hari ini akan membagikan satu firman Tuhan dan judulnya adalah, saya akan bagi sebentar. Ya. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah The Throne Attitude atau sikap tahta. Ini penting sekali buat anak-anak Tuhan, buat kita sebagai orang percaya, mengerti, menyadari ya bahwa posisi kita, sikap kita di dalam menjalani hari-hari ini yang penuh dengan, kalau kita lihat di dunia luar sana, semakin hari semakin bukan baik, tapi semakin hari semakin buruk. Nah, tapi ada kabar baik di dalam firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini kita bisa belajar tentang the throne attitude, sikap tahta. Nah, sebelum saya mulai membuka firman Tuhan, di kitab Para Rasul, Anda bisa melihat bahwa para rasul sering berbicara tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana mereka selalu menekankan pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Anda bisa cek di Kisah Para Rasul itu, ya. Apa artinya bagi kita saat ini? Nah, ketahuilah, Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan tidak dengan cara yang sama seperti anak tunggal janda Nain pada waktu itu dibangkitkan. Atau dengan cara yang sama ketika Lazarus dibangkitkan yang dapat mati lagi. Tapi Yesus, Tuhan kita, dibangkitkan dari antara orang mati dengan tubuh yang mulia, saudara-saudara. Ya, catat, dengan tubuh yang mulia. Bukan tubuh yang bisa mati lagi. Ya, dan tubuh yang tidak akan pernah mati lagi, dengan tubuh yang tidak akan pernah binasa lagi. Dan kita berjanji di kitab Filipi bahwa tubuh kita yang fana ini akan diubah nanti serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, dalam waktu yang dekat ini saya percaya Tuhan Yesus akan datang di awan-awan, ya, untuk apa? Supaya kita gerejanya menyongsong Dia di awan-awan. Alkitab berkata kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Kita semua yang masih hidup akan diharpazo. Harpazo artinya dicabut. Itulah rahasia yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Itu suatu rahasia. Nah, menarik sekali, itu adalah suatu rahasia. Artinya dunia tidak mengerti hal itu. Dunia tidak memahami itu. Dan rahasia itu hanya diberikan kepada kita, tubuh Kristus. Dan Rasul Paulus yang menerimanya. Kita baca sama-sama ya. Ya, kita buka ayat pertama ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Katakan, suatu rahasia. Dunia tidak mengerti. Dan rahasia ini disingkapkan kepada tubuh Kristus, kepada Anda dan saya. Inilah kabar baik, ya. Kita tidak akan mati semuanya. Katakan amin. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, kita akan diubah dalam sekejap mata. Dalam hitungan detik. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan
Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi orang-orang mati dulu yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Barulah kita yang masih hidup itu akan diubah. Tubuh kita yang sekarang ini akan diubah, saudara-saudara. Ya, menjadi tubuh yang tidak fana lagi. Tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus. Tubuh yang tidak lagi terbatas dengan ruang dan waktu. Katakan amin. Anda tidak akan pernah merasakan lelah lagi. Anda tidak akan pernah merasakan bosan lagi. Anda tidak akan pernah merasakan sakit atau lemah di dalam tubuh fisik ini. Semua yang kita warisi karena dosa Adam ini di dalam tubuh kita saat ini tidak akan ada lagi di dalam tubuh kita. Itulah janji Tuhan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya, katakan selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal, dia sesungguhnya lebih bahagia daripada kita. Karena dia sudah selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita yang di dunia ini masih memaintain tubuh kita. Kita masih memelihara tubuh kita. Kita masih minum vitamin. Kita masih memperhatikan makanan kita semuanya. Kenapa? Karena tubuh kita ini memang tubuh yang diwarisi oleh Adam. Jadi kita yang masih hidup nanti, ya, dan yang masih tinggal, ini ada dua kelompok. Kita yang masih hidup, dikatakan kita yang masih hidup, dan yang masih tinggal. Ya, itu akan diangkat bersama-sama. Paulus mengatakan dua kali, kita yang hidup, yang masih tinggal, dan yang masih tinggal. Kita yang hidup, saya percaya ini adalah orang-orang muda, generasi muda kita. Dan ada yang masih tinggal, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Artinya sebelum terjadinya pengangkatan, akan ada penyingkapan mengatasi kematian. Penyingkapan mengatasi penyakit. Penyingkapan mengatasi untuk penyingkapan umur panjang. Ya, saya teringat tentang Simeon. Simeon adalah seorang nabi Tuhan di saat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Kedatangan Yesus yang pertama. Nah, Simeon nabi Tuhan ini tidak akan melihat kematian sampai dia melihat Yesus. Dan ketika ia menggendong bayi Yesus, waktu itu di bait suci, ya, Simeon menggendong bayi Yesus waktu itu. Dan dia mengatakan bahwa sekarang biarlah aku pergi, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Artinya mataku telah melihat Yesua, telah melihat Yesus. Nah, bukankah itu sangat-sangat luar biasa menurut saya? Kita bisa melihat polanya Tuhan bekerja, pattern-nya Tuhan bekerja. Perhatikan baik-baik. Seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Apa yang pernah ada, itu akan ada lagi. Nah, pattern Tuhan bekerja seperti itu, saudara-saudara. Jadi saya percaya Tuhan tetap memakai pola yang sama. Saat kedatangan Yesus yang kedua nanti juga, bahkan rapture nanti, kita tahu kapan hari itu. Kita tidak tahu kapan hari itu terjadi. Tapi kita tahu tanda-tandanya. Ya, kita tahu itu akan segera terjadi. Ya, sudah dekat. Tapi Tuhan juga akan mengungkapkannya kepada siapa? Kepada para gembala. Sama seperti saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Ketika saat kedatangan Yesus yang pertama, Tuhan menyatakan kepada siapa waktu itu? Pertama kali, kepada sekelompok gembala di padang. Merekalah yang menerima pesan itu. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Siapa yang menerima, saudara-saudara, pesan itu? Gembala. Jadi dengan pola yang sama, saat kedatangan Yesus yang kedua nanti, Tuhan juga akan mengungkapkannya kepada para gembala juga. Sebab itu di Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kedatangan Yesus yang semakin mendekat ini, Alkitab mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah kita online, ya, bukan onsite, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan juga memberi message itu, kedatangan Yesus kedua, kepada para gembala. Seperti gembala-gembala yang ditunjuk oleh Tuhan. Seperti Pastor Lili, seperti saya menggembalakan di tempat saya. Itulah Tuhan memakai itu. Sama polanya, seperti kedatangan Yesus yang pertama. Nah, mari kita buka Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Anda perhatikan, ya. Ini menunjukkan kehidupan kembali akan normal sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, tapi pada hari itu Tuhan akan datang tanpa mereka sadari, tanpa dunia sadari. Kehidupan akan kembali normal seperti biasa sampai mereka melupakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya percaya sebelum terjadi pengangkatan, sebelum terjadi rapture, virus corona akan segera berakhir. Kehidupan akan kembali normal sehingga banyak orang lupa akan peringatan firman Tuhan ini. Dia akan segera kembali. Tapi bagi kita, bagi Anda dan saya, gerejanya, kita tahu dan kita tahu posisi kita seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91. Ya. Seperti yang tertulis di Mazmur 91, tapi iblis dapat melihat apa yang Tuhan lakukan karena iblis adalah roh. Tadi Pastor Lili mengatakan kita manusia roh. Berkali-kali Pastor Lili mengatakan kita manusia roh, kita manusia roh. Ya. Anda harus tahu, iblis juga roh. Dia sedang mengejar ketinggalannya. Ketika iblis melakukan sesuatu, dia selalu melakukan sesuatu yang dapat Anda lihat, yang Anda raba, yang Anda rasakan. Iblis melakukan sesuatu di alam fisik kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang benar. Orang benar hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Coba kita lihat pada zaman Musa. Ketika Musa lahir, tepat sebelum dia lahir, iblis menghasut Fir'aun untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki Ibrani saat itu. Karena iblis tahu pembebas mereka sedang datang. Jadi iblis selalu mengejar ketinggalan dari yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan lakukan. Hal yang sama terjadi juga ketika Tuhan kita lahir, Yesus Kristus. Iblis tahu Yesus lahir, tapi dunia tidak menyadarinya. Tuhan telah melakukan sesuatu yang terlebih dahulu, sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Tapi iblis tahu. Ya, iblis tahu. Hanya para malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala dan berkata, telah lahir bagimu di kota Daud. Di istana Herodes, mereka berpesta pora. Mereka hidup normal. Mereka tidak menyadari itu. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Nah, namun karena manusia itu bersifat kedagingan, kita cenderung orang-orang yang hidup karena melihat. Sering kita lupa bahwa kita ini manusia roh. Sering kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Sama seperti menyertai MCC People dimanapun Anda berada. Pak Gerson itu sangat riskan, ya, keliling kemana-kemana. Tapi secara supranatural,
itu ada bungkus supranatural yang membungkus beliau. Ketika dia kemana ke daerah-daerah mana, itu dibungkus dengan kuasa yang luar biasa. Ya, tentunya kita tidak boleh istilahnya mengabaikan protokol ya. Tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu melingkupi setiap anak-anaknya. Ya, dan perhatian kita ini selalu cenderung kepada hal-hal yang natural, yang kelihatan, yang bukan supranatural, ya. Nah, bahkan saat ketika Anda melihat saya sekarang ini, saya melihat pakaian saya, semuanya ini akan berlalu, saudara. Semua ini sementara. Bahkan daging saya yang Anda bisa lihat ini sekarang ini, bukanlah sesuatu yang kekal. Ini bukan permanen, saudara-saudara. Nanti saya akan memiliki tubuh yang mulia. Tubuh yang seperti Yesus, Anda juga. Jadi apapun yang Anda bisa lihat itu semua sementara. Ya. Semuanya itu yang Anda bisa lihat dengan nyata itu sementara dengan fisik kita. Tetapi dengan Tuhan, hal-hal yang tidak kelihatan itulah adalah yang bersifat kekal. Tapi kita lebih sadar kepada kehidupan nyata yang kelihatan, jelas, nyata. Tapi Tuhan berkata, berkatku itu adalah berkat rohani, nak, yang menghasilkan hal-hal yang dapat dilihat. Hal yang sementara maksudnya. Contoh, seperti hikmat misalnya. Christ is my wisdom. Itu adalah berkat rohani kita. Kristus adalah hikmatku. Anda nggak bisa melihat hikmat itu tentunya. Tetapi hikmat itu, yaitu Kristus itu sendiri, mendatangkan sesuatu yang kelihatan. Seperti Anda bisa memperoleh uang. Anda bisa membeli rumah. Anda bisa membeli mobil. Tapi itu sementara. Tapi hal-hal yang sementara itu dihasilkan dari hal-hal yang kekal. Hal yang nggak kelihatan, yang supranatural. Jadi hidup kita, sesungguhnya hidup kekristenan itu hidup supranatural. Kita butuh berkat rohani juga. Dan Alkitab mengatakan kita semua diberkati dengan setiap berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus Yesus. Mazmur 91, saya akan bagikan Mazmur 91. Kita sudah sering mendengarkan ini. Mazmur 91 ini adalah kunci dari semua janji-janji Tuhan di Mazmur pasal 91. Ya, inilah kuncinya. Kuncinya itu apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam bahasa Inggrisnya, King James Version-nya, he who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang duduk, itu pakai kata yasaf. Yasaf itu duduk di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Nah, inilah kunci dari semua janji-janji Tuhan Mazmur 91. Kalau kita baca Mazmur 91, Anda bisa mendapatkan sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dikatakan sungguh, surely, bukan mungkin, bukan maybe, surely. Ayat ke-10, Mazmur 91:10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Nah, tapi saya akan membagikan tentang apa? Tentang duduknya itu, tentang tempat rahasia ini. Inilah janji Tuhan kepada umatnya, kepada mereka yang berada di tempat rahasia yang maha tinggi, tempat perlindungan, tempat pembebasan. Disinilah kita harus mengerti, apa itu tempat rahasia yang maha tinggi? Tempat rahasia maha tinggi itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Jadi Christ is the secret place. Kristuslah adalah tempat rahasia yang maha tinggi itu. Di sanalah kita duduk bersama-sama dengan Dia. Duduk artinya apa? Yasaf. Yasaf artinya duduk, rest, istirahat. Ya, Anda, posisi Anda ada duduk di tempat rahasia. Ya, di dalam perjanjian lama, ini perjanjian lama saudara-saudara, Mazmur ini. Ya, di perjanjian lama Yesus itu masih dalam bentuk rahasia, di dalam bentuk bayangan. Ya, dalam bentuk Mesias yang dijanjikan. Mesias belum dinyatakan pada waktu itu. Ya, tempat rahasia itu. Jadi Kristuslah tempat rahasia itu. Christ is the secret place. Dan posisi kita sekarang ada di mana? Ada di sana.
Itulah impian para pemazmur untuk tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi. Nah, di sanalah tempat semua berkat perlindungan akan turun atas saudara, atas keluarga Anda, atas orang-orang yang Anda kasihi. Itulah mimpi para pemazmur yang menjadi kenyataan bagi kita hari ini. Kita buka Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Elohim yang kaya dengan rahmat, oleh karena Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Saudara-saudara semua, Elohim, Bapa kita, yang kaya dengan rahmat itu, bukan hanya mengasihi kita, tapi Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tapi oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita ini sesungguhnya orang yang mati semuanya. Mati oleh kesalahan, dosa-dosa kita. Tapi oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, kamu memperoleh kehidupan. Kehidupannya Yesus diberikan kepada kita. Dan di ayat ke-6, dan di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan menjadikan kita. Ini saya terjemahnya New King James Version, ya, saya ganti ini. Kalau Anda LAI nggak seperti ini. Kalau di LAI, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tapi saya di sini saya langsung ganti, menjadikan kita duduk bersama di surga di dalam Kristus. Alkitab mengatakan ketika Yesus dibangkitkan, Dia tidak dibangkitkan sendirian. Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi Elohim juga membangkitkan kita juga. Jadi ketika Yesus dibangkitkan, Dia tidak dibangkitkan sendirian, saudara-saudara. Kita dibangkitkan bersama-sama di dalam Dia. Inilah kabar baik. Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia dan menjadikan kita duduk bersama-sama di surga di dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang terjadi dengan Yesus, itu terjadi juga kepada Anda dan saya. Dan riwayat hidup Anda dan saya dengan Yesus dimulai ketika Dia berada di atas kayu salib. Saat itulah Tuhan menempatkan kita di atas salib di dalam Kristus. Dan kita turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Agar apa? Agar manusia lama kita ini, yang dulunya berasal dari manusia yang jatuh dalam dosa, yang dulunya itu menjadi objek sakit penyakit, yang dulunya itu menjadi objek kerusakan karena kejatuhan ini, telah disalibkan sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, hari ini, menurut pengalaman kita, menurut linier ya, apa yang kita alami, manusia lama kita masih nampak, ya. Tapi bagi Tuhan dan berdasarkan iman, itu sudah selesai. Sekali lagi saya mengatakan, itu sudah selesai. It is finished. Itu sudah disingkirkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi manusia lamanya kita sesungguhnya, ya, secara supranatural itu sudah disingkirkan, tapi secara pengalaman kita masih ada manusia lama kita. Tapi kita nggak hidup karena melihat. Kembali lagi, kita nggak hidup karena melihat. Kita hidup oleh iman. Dan firman Tuhan kata, kita semua adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi riwayat kita sekarang di dalam Kristus Yesus dimulai dari mana? Dimulai dari it is finished. Dimulai dari salib. Tuhan menempatkan kita di sana. Dan apapun yang terjadi kepada Yesus, itu terjadi kepada kita. Ketika Dia dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Itu sama seperti baptisan. Ketika Dia dibangkitkan, kita turut dibangkitkan bersama Dia. Ya, ketika seseorang, Pastor Lili membaptiskan orang, itu kan gambaran bahwa kita mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan dibangkitkan bersama Yesus. Dan tahukah Anda seberapa tinggi Tuhan membangkitkan Kristus? Alkitab mengatakan Tuhan membangkitkan Kristus sejauh apa? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan
dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia saat ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, COVID-19 yang dulu namanya Corona, ya, atau Wuhan COVID, Wuhan tak apalah, itu juga sebuah nama. Dan Alkitab mengatakan Tuhan membangkitkan Yesus bersama kita juga di dalam Dia, ya, jauh lebih tinggi dari setiap pemerintah, penguasa, bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut, termasuk COVID-19. Kita telah dibangkitkan dengan Kristus. Dan ini perlu kita perkatakan dengan mulut kita, dengan iman kita, ya, melalui perkataan kita setiap hari, setiap bangun pagi, kita perkatakan, Bapak Surgawi, terima kasih karena aku dan keluargaku ada di dalam Kristus yang telah Kau bangkitkan, dan aku jauh lebih tinggi dari virus COVID-19 versi apapun juga, ya, versi apapun juga, garis bawahi, versi apapun juga. Amin. 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 Sendiri tidak bisa menyingkirkan Anda dan saya dari Kristus. Karena kalau Tuhan melakukan itu, Dia harus menyingkirkan Kristus. Karena identitas Anda sekarang ada di dalam Kristus, seperti Pak Gerson tadi ngomong, aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Itulah pernyataan iman karena kabar baik yang ada didengar terus, selalu didengar terus. Tidak ada kabar campuran. Jadi milikilah kesadaran seperti itu, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat lanjutannya. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita. Jadi apapun keadaan Anda hari ini, imani bahwa ujung-ujungnya nanti pasti sesuatu yang sungguh sangat teramat baik terjadi dalam hidup Anda. Akan ada pertunjukan besar dari surga nanti. Pertunjukan yang berbeda dari pertunjukan lainnya yang pernah Anda lihat di dunia ini. Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Anda bisa bayangkan, kalau Tuhan menunjukkan itu, Anda akan terbengong-bengong, akan terheran-heran, Anda bisa tanpa speechless, Anda tanpa bisa berkata-kata, wow, God is very good. Ya, dan ayat 6 tadi dikatakan kita akan duduk bersama-sama di surga di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita menemukan kata duduk di sana. Ia telah membangkitkan kita dan menjadikan kita duduk bersama di surga. Ketahuilah Tuhan memiliki tempat di mana Anda dapat merasa aman, terlindungi. Dan setiap hari, Dia ingin Anda tidak hanya mengetahui secara mental, Anda duduk bersama Kristus, perhatikan baik-baik. Oh ya, aku tahu, aku duduk. Bukan itu saja. Tapi Tuhan ingin kita menggunakan tempat itu. Gunakan tempat itu. Sekali lagi, kuncinya adalah gunakan tempat itu. Bagaimana caranya, Pak? Perkatakan, Bapak, aku berterima kasih, aku dan keluargaku aman dan terlindungi di dalam Kristus yang telah bangkit. Dan kami jauh lebih tinggi dari krisis keuangan, dari COVID-19, jauh lebih tinggi dari apapun juga yang bisa menghancurkan hidup kami. Itulah kenyataan diri Anda di mata Tuhan. Dan itulah cara menggunakan tempat rahasia itu. Bagaimana cara menggunakan tempat rahasia itu? Perkatakan. Perkatakan. Ya, ada kuasa di dalam perkataan orang-orang percaya. Sama seperti tadi kesaksiannya. Dia noni ya tadi ya. Dia memperkatakan. Ada kuasa di sana. Gunakan tempat itu. Gunakan tempat itu. Bukan hanya tahu tempat itu, tapi gunakan tempat itu. Saya baru mengerti, oh iya ya, gunakan tempat itu. Use this place. The secret place.
Kidung 2, sebelum ini, ya, Kidung 2 ayat 14. Kidung 2 ayat 14. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perlihatkanlah suaramu, sebab merdu suaramu, dan elok wajahmu. Saya bold yang kuning, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Saudara-saudara kasih, ini adalah bahasa kasih Tuhan. Hari ini Tuhan senang kalau Anda dan saya bisa beribadah di tempat ini sekarang. Dia senang melihat wajah Anda. Perlihatkanlah wajahmu. Kemudian perdengarkanlah suaramu. Anda harus punya kesadaran bahwa Tuhan senang kalau kita datang kepadanya. Dan menyadari bahwa Anda berada di tempat yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena kalau Anda duduk bersama Kristus di surga di sebelah kanan Bapa, maka Anda berada di sebelah kanan Bapa. Artinya posisi Anda sekarang begitu dekat. Ketika Anda berdoa, Anda begitu dekat dengan Bapa. Ketika Anda memuji Tuhan, memuji Bapa, memuji Yesus, Anda begitu dekat. Anda tidak berdoa kepada Tuhan seperti Tuhan sangat jauh di atas sana. Anda tidak berdoa seperti orang-orang dunia. Orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka selalu berdoa dan membayangkan Tuhan yang sangat jauh. Tapi bagi Anda dan saya, Anda begitu dekat. Sebab Anda berada di tempat rahasia yang maha tinggi. Dan Anda berdoa di dalam kedekatan itu. Dengan mengetahui bahwa Tuhan begitu sangat dekat. Lalu Anda berdoa. Jadi jangan berdoa seolah-olah Anda membombardir gerbang surga untuk terbuka. Anda tidak ada di luar gerbang surga. Posisi Anda sudah ada di dalam surga. Duduk bersama di dalam Yesus. Anda harus menyadari hal itu setiap hari. Saat Anda menyadari itu, ketakutan akan lenyap. Anda akan berkata, Bapak, aku berterima kasih. Karena aku aman, aku terlindungi di tempat rahasia yang maha tinggi. Aku dan keluargaku ada di dalam Yesus yang sudah bangkit. Kami jauh lebih tinggi dari sakit penyakit. Kami jauh lebih tinggi daripada COVID yang sekarang rasanya ada varian A, B, C, D. Kami jauh lebih tinggi daripada kemiskinan. Kami jauh lebih tinggi daripada krisis keuangan. Kita cuma ngomong, thank you, Father. Terima kasih, Bapak. Dan hal lain yang Alkitab katakan adalah Tuhan Yesus sedang menunggu. Menunggu apa? Ketika Yesus di sebelah kanan Bapa, Anda harus tahu apa yang dia tunggu. Kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan atau ia harus memerintah sebagai raja sampai Elohim meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Katakan semua musuhnya. Semua musuhnya. Sampai Elohim meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Karena ia harus memerintah. Yesus yang harus memerintah. Bukan corona yang memerintah. Meskipun corona itu bahasa latinnya artinya kron kalau nggak salah. Meskipun tampaknya hari-hari ini virus itu yang memerintah di bumi. Tampaknya. Kita nggak berbicara tentang melihat. Tapi kita hidup karena percaya. Tapi itu hanya sementara. Hanya sementara. Karena sesungguhnya yang memerintah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang harus memerintah di dalam tubuh setiap NCC people. Bukan sakit penyakit. Yesuslah yang memerintah. Ia harus memerintah sampai Elohim meletakkan semua musuhnya. Termasuk COVID-19 sebagai salah satu musuhnya. Di bawah kakinya. Dan ketika Yesus datang kembali. Hanya ada satu musuh yang tersisa. Bukan virus COVID-19, bukan kemiskinan, bukan depresi, bukan perbudakan dosa. Tapi apa? Yang musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi semua musuh saat ini,
Satu demi satu telah diletakkan di bawah kakinya. Anda mungkin nggak bisa melihat, tapi Anda harus melihat secara supranatural. Anda adalah manusia roh, ya. Dan satu-satunya musuh yang tersisa adalah kematian fisik. Musuh yang terakhir akan dibinasakan adalah maut. Ya. Jadi saudara jangan pernah melupakan satu ini. Tuhan menyebut kematian sebagai musuh. Dan sampai Anda melihat bahwa Tuhan membenci kematian, sampai Anda melihat Tuhan membenci penyakit, barulah Anda bisa melepaskan iman Anda untuk mempercayai kebaikan Tuhan. Jadi di sini dikatakan musuh yang terakhir yang diletakkan di bawah kaki Tuhan, yang dihancurkan secara fisik adalah kematian fisik. Nah, sekarang setiap satu hari berlalu, mungkin tidak tampak dari pandangan mata kita. Tapi setiap satu hari berlalu, Anda harus tahu, musuh yang lainnya telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Jadi kita tahu bahwa Yesus harus memerintah sampai Bapa meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, mengapa ini penting? Ya, ada ayat kitab suci di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 36. Dan ini adalah pemazmur Daud yang berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat. Markus pasal 12 ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus, ya, oleh pimpinan Roh Kudus, sekali lagi oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan di sini adalah Yahweh telah berfirman kepada Adonai. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Duduklah di sebelah kananku. Jadi Tuhan ada di sebelah kiri, bukan? Ya, Bapa ada di sebelah kiri. Dan kita duduk di sebelah mana? Kanan. Di sebelah kanannya. Dan Bapa tidak berbicara kepada kita. Bapa berbicara kepada anaknya. The Lord to say to my Lord. Jadi Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. The Lord said to my Lord. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Yahweh telah berfirman kepada Adoni, Tuanku. Dan ini adalah ayat yang Yesus gunakan untuk menantang orang-orang Farisi. Ketika orang Farisi menjadikan Mesias lebih rendah daripada Daud. Dan Yesus berkata, bagaimana bisa Daud memanggilnya Tuan, Lord? Alkitab berkata, Yahweh telah berfirman kepada Tuanku, Mesias. Duduklah di sebelah kananku. Duduklah di sebelah kananku. Amin. Jadi ini diucapkan oleh Daud, oleh pimpinan Roh Kudus. Daud memanggil Yesus Tuanku. Daud memanggil Yesus Sang Mesias itu Tuanku. Adonai. Jadi Yesus lebih besar daripada Daud, saudara-saudara. Dia adalah tunas dan keturunan Daud. Apa sih artinya? Dia adalah tunas dan keturunan Daud. Sebagai Elohim, dia adalah tunas. Dia menciptakan Daud. Tapi sebagai manusia, dia adalah keturunan Daud. Dia berasal dari keturunan Daud. Jadi perhatikan ayat ini. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Artinya Bapa berkata kepada Yesus, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi setiap hari berlalu, puji Tuhan, haleluya. Setiap hari berlalu, satu musuh ditaruh di bawah kakinya. Setiap hari berlalu, satu lagi musuh ditaruh di bawah kakinya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, bagi kita, dunia ini akan semakin baik. Dunia ini akan semakin lebih baik. Tapi dunia luar akan semakin gelap. Tapi bagi kita, setiap musuh, bahkan bulan lalu dibandingkan dengan bulan ini, lebih banyak musuh bulan ini ditaruh di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Anda juga. Tahun ini lebih banyak juga musuh ditaruh di bawah kakinya daripada tahun lalu. Karena Yesus yang harus memerintah sampai semua musuh-musuhnya ditaruh di bawah kakinya. Wah, saya kalau ketika baca ini, saya merasakan kasih setia Tuhan. Kita bisa bersyukur kalau kita selalu mendengarkan kabar baik ini, saudara-saudara. Karena banyak sekali WA itu hari ini kabarnya kabar buruk semua. Ya, kabar yang membuat kita ini
ketakutan. Seolah-olah penyakit itu yang memerintah. Bukan. Penyakit itu satu persatu dibarok di bawah kaki Yesus. Dijadikan tumpuan kakinya. Ya, bahkan tahun lalu kalau dibandingkan tahun ini lebih banyak musuh ditaruh di bawah kakinya tahun ini. Karena Yesus yang harus memerintah sampai semua musuh-musuhnya ada di bawah kakinya. Ya. Jadi Bapak berkata apa? Duduklah. Duduklah di sebelah kananku. Artinya rest, istirahatlah. Sampai apa? Sampai aku, bukan Yesus, sampai aku, Bapak, menaruh semua musuhmu di bawah kaki Yesus. Sampai ku buat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, sebutkan musuh Anda apa yang Anda alami hari-hari ini. Entah itu depresi, susah tidur, apapun juga. Ya, sebutkan semuanya. Gunakan itu. Gunakan tempat Anda. Semua itu akan menjadi tumpuan kaki Anda. Rasa takut Anda mungkin. Rasa gelisah Anda. Ya. Tetapi perhatikan apa yang Bapak katakan pertama kali. Duduk, rest, beristirahatlah. Sampai ku buat musuh-musuhmu di bawah kakimu. Itulah yang Bapak katakan kepada Yesus. Sebenarnya semua musuh itu ditaruh di bawah kaki siapa? Kaki Yesus. Tapi karena Anda dan saya di dalam Yesus, maka itu adalah kaki Anda di dalam Dia. Ya, jadi Alkitab berkata kepada kita untuk duduk, sit down. Kalau Anda ingin musuh dikalahkan di hidup Anda, duduklah. Pagi ini Anda mendengarkan kabar sangat baik. Selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus. Hal pertama untuk melawan tantangan-tantangan apapun di dalam dunia ini, di dalam hidup Anda, setiap hari. Hal pertama yang Anda lakukan adalah sit down, duduklah, rest. Kalau iblis mendatangkan tantangan baru, itu adalah posisi duduk Anda yang baru. Sekali lagi, kalau ada tantangan yang baru, itu adalah posisi duduk Anda yang baru. Kalau iblis mengatakan, apa yang kamu lakukan? Gak ada kamu yang lakukan. Katakan, Bapak yang akan membuat semuanya itu menjadi tumpuan kakiku iblis. Apa yang kamu lakukan dengan pekerjaanmu misalnya, dalam krisis ini? Katakan, Bapak yang akan melakukannya semuanya. Sampai dibuat di bawah kakiku. Bapak yang akan melakukannya. Dan menjadikan tumpuan kakiku. Tidak ada yang kita bisa lakukan. Ketika saya mengatakan tidak ada, bukan berarti kalau Roh Tuhan menuntun kita untuk pergi cek ke dokter, bukan berarti saya abaikan ya saudara-saudara ya. Jangan salah mengerti. Bukan seperti itu. Tapi artinya seperti ini. Roh Anda, ingat kita adalah manusia roh. Roh Anda harus selalu rest di dalam Kristus. Harus rest di dalam Kristus. Bukan titik, tapi yang koma. Yang bangkit duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, seringkali kita nggak menyadari itu. Ya. Tapi kalau ketika kita menyadari itu, seringkali gejala penyakit yang di tubuh Anda akan hilang. Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku, rest. Jadi setiap tantangan-tantangan yang baru akan menghasilkan duduk-duduk yang baru. Kalau Anda memakai analogi Alkitab, ya, jadi intinya rest itu bukan tidak beraktivitas, saudara-saudara. Rest adalah aktivitas yang diarahkan oleh Roh Kudus. Anda bisa sibuk, tapi roh Anda rest, jiwa Anda rest, ya, istirahat. Ya, Anda bisa sibuk, Anda bisa bekerja, ya, tapi roh Anda rest. Kalau Anda memakai analogi Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bait Elohim. Ya, bait Elohim ada 3 bagian, saudara-saudara. Ada namanya pelataran luar, ada namanya ruang kudus, ada namanya ruang maha kudus. Nah, Anda tahu di tempat maha kudus atau ruang maha kudus, itulah manusia roh kita. Di mana ada tabut perjanjian Tuhan, yaitu gambaran Yesus Kristus. Disitulah darah tercurah. Itulah manusia roh kita. Ya. Dan ruang kudus itu sebenarnya adalah jiwa kita. Di sana ada apa? Di ruang kudus. Di ruang kudus ada cahaya kandil. Ada menorah maksudnya ya.
Kemudian di sana juga ada meja persembahan roti. Karena jiwa kita perlu dikasih roti hidup, firman Tuhan, yang menghasilkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di sanalah jiwa kita. Ya, di sana juga ada ukupan untuk bau-bau wangi-wangian. Apa itu? Itu berbicara tentang apa? Tentang firman Kristus. Jadi jiwa kita yang perlu diisi juga. Ya, oleh sinar terang kemuliaan Injil Kristus. Nah, kemudian di pelataran luar, kita ingat, di pelataran luar itu adalah bagian yang paling sibuk. Di sana para imam memotong korban, menyembelih korban, mengatur, menaruh korban di atas api, membuang abunya. Di sana mereka sibuk-sibuk mencuci, sibuk-sibuk. Tapi di tempat ruang Maha Kudus ada damai sejahtera yang sempurna. Jadi, kita bisa sibuk-sibuk di luar. Anda bisa melakukan tanggung jawab Anda, tapi jangan melakukan dengan rasa takut. Sekali lagi, kita jangan melakukannya dengan rasa takut atau terganggu. Dengan intimidasi kabar-kabar buruk di sekitar kita. Ya, jangan lakukan dengan berpikir, waduh aku kalau nggak melakukan ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Biarlah roh Anda istirahat di dalam tempat rahasia yang maha tinggi. Di tempat yang paling kudus itu. Jadi rest bukan berarti Anda duduk sepanjang hari ya, tapi pikiran Anda bekerja. Itu bukan rest, ya. Rest itu artinya Anda sibuk di luar, tapi jiwa roh Anda rest. Dan Tuhan berkata, duduk dulu sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Itulah yang disebut sikap tahta. Itulah the throne attitude kita. The throne attitude adalah aku duduk, Tuhan yang akan mengatasi musuh-musuhku. The throne attitude, Anda akan berkata, Tuhan yang akan berperang. Aku tidak akan menyentuhnya. Karena the battle is the Lord. Anda cukup berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah peperanganmu. Apa yang kita lakukan? Kita istirahat. Dan saat kita istirahat, Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Ingat, kita semua adalah prince and princess. Ya, kita semua memiliki privilege sebagai putra dan putri kerajaan surga. Hak istimewa untuk apa? Untuk duduk dan melihat bagaimana Tuhan membuat musuh-musuh kita semuanya akan menjadi tumpuan kaki kita. Itulah the throne attitude, putra-putri kerajaan surga. Mari putra-putri kerajaan surga, kita bersyukur, ya, kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini karena Anda memiliki the throne attitude. Anda adalah putra-putri kerajaan surga. Katakan amin sebanyak 3 kali. Amin, 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 amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah kita semua hari ini dengan kabar baik ini. Amin.